Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zahia Darojah. Kali ini saya akan bercerita karena mendapatkan inspirasi dari teman-teman yang curhat kepada saya, terutama di sosial media ya, yaitu tentang sebuah penderitaan. Wah, ya ini tema yang tidak kunjung selesai ya. Penderitaan. Ini dari dulu sampai sekarang tema ini selalu menarik untuk dikupas gitu. Nah, apa sih yang sebenarnya orang banyak atau yang mereka ceritakan kepada saya yaitu tentang penderitaan ini? Bisa saya ambil benang merahnya dari teman-teman yang cerita ini. Barangkali ini juga dialami oleh teman-teman sekalian ya, bukan hanya mereka yang cerita ke saya. Ini bisa saya ambil benang merahnya yaitu penderitaan timbul akibat perbandingan kepada orang lain ya. Jadi perbandingan-perbandingan ini yang menimbulkan sebuah persaingan, seakan hidup ini persaingan gitu. Jadi saya ambil tema di sini bahwa hidup ini bukan persaingan, kawan gitu ya. Hidup ini bukan persaingan. Nah, penderitaan ini timbul kebanyakan karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, misalnya ada yang belum menikah, ketika membandingkan dirinya dengan teman yang sudah menikah, dia menderita. Ya, ada yang pernikahannya tidak bahagia, membandingkan dirinya dengan temannya yang pernikahannya harmonis, dia tidak bahagia atau tidak menderita ya. Misalnya ada yang belum punya anak, terus membandingkan diri dengan teman-temannya yang sudah punya anak, dia menderita juga. Ada yang kondisi ekonominya tidak sesuai atau tidak sebanding dengan rekan-rekannya atau saudara-saudaranya, dia juga menderita. Banyak sekali hal yang membuat penderitaan akibat perbandingan diri kita dengan orang lain ya, baik itu secara pribadi maupun hal-hal lainnya ya, ekonomi, gaya hidup, rumah, kendaraan, jabatan, kekuasaan, karya dan lain sebagainya. Banyak sekali ya yang membuat orang itu membandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah, ini yang akan membuat seseorang menjadi menderita karena dia membandingkan diri dengan orang lain. Nah, seringkali kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Apa sih yang sudah Allah berikan kepada kita? Nah, itu sering dilupakan karena kita sibuk melihat keluar, kita sibuk melihat orang-orang lain. Ini lebih, ini lebih, ini lebih, itu lebih ya. Semuanya lebih, saya saja yang kurang. Itu akhirnya kan menderita gitu. Dan untuk melihat diri kita sendiri, kita seringkali lupa bahwa kita sudah diberikan umur ya, kita sudah diberikan kesehatan, kita sudah diberikan jalan hidup ya, kita sudah diberikan keluarga, kita sudah diberikan jalan penghasilan, dan itu kita lupa semua kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kenapa kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain? Ya karena kita memiliki panca indera ini ya, terutama di sosial media. Kita akan scroll terus ya, halaman Facebook itu kita akan melihat orang lain ya, dan kita lupa untuk hening, yaitu melihat ke dalam diri kita sendiri. Akhirnya sosial media ini menjadi hal yang membuat kita panas gitu kadang gitu ya. Lihatnya kayaknya semuanya orang lagi pamer, padahal ini belum tentu juga ya. Orang lain baik-baik saja, kita yang menderita akibat kita membandingkan diri dengan mereka. Nah, apakah bersosial media itu buruk? Tentu saja tidak ya, asal kita tahu proporsinya seperti apa dan kita bisa menempatkan diri di sosial media kita harus bagaimana ya. Jadi ketika kita menderita karena kita melihat orang lain yang menurut kita lebih, kita bisa lakukan ini, yaitu jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus kepada diri kita sendiri, apa yang sudah Tuhan berikan itu lebih penting daripada kita akhirnya menderita ketika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya, kita bisa lihat juga ya, semua ciptaan Allah, semua ciptaan Tuhan itu memiliki jalur orbitnya sendiri-sendiri. Ya, seperti matahari, bintang-bintang, planet-planet ya. Semuanya yang diciptakan Allah itu memiliki jalur orbitnya sendiri. Dia memiliki putaran jalurnya sendiri gitu. Nah, ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri dengan orang lain, itu seakan-akan sebuah planet bumi ingin memiliki lintasannya si Merkurius gitu, ingin menjadi lintasannya Mars gitu. Nah, itu akan menjadi tidak nyambung, dan itu memang bukan alirannya, bukan lintasannya gitu. Sebagaimana bintang-bintang dan planet-planet itu memiliki orbitnya sendiri,
kita manusia pun sama, diciptakan Tuhan sudah memiliki jalur lintasannya sendiri-sendiri, jalur orbitnya sendiri. Kita mempunyai putaran kehidupan kita sendiri, dan jalur kita sudah pasti, yaitu menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang perlu kita renungkan kembali. Kita tidak sedang bersaing dengan orang lain, kita benar-benar memiliki jalur sendiri untuk menuju kepada Tuhan kita, ya. Orang lain sama-sama sedang dalam lintasan untuk menuju Tuhan juga. Kita tidak perlu iri dengan mereka, ya, karena mereka juga sedang menjalani lintasan mereka sendiri, ya. Jadi masing-masing kita, ya, sebenarnya sedang berjalan dengan jalurnya sendiri-sendiri untuk menuju hal yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi jika kita membandingkan diri itu membuat kita menjadi menderita. Itu kita yang rugi, ya, rugi 1000 kali gitu, ya. Sudah kita tidak dapat untung, kita jadi menderita, kita tidak tahu jalur kita yang mana akhirnya. Kita akhirnya nerabas ke jalur orang lain, dan kita tidak akan menuju yang sudah Tuhan tunjukkan kepada diri kita. Karena kita tidak pernah melihat ke dalam diri kita, sebenarnya saya punya track yang mana sih, karena kita sudah sibuk dengan tracknya orang lain gitu. Nah, orang lain ini adalah mereka hadir kepada kita untuk menjadi partner kita, ya, untuk menjadi partner kita, untuk sama-sama berjalan di lintasannya masing-masing, untuk saling support, ya, dan juga untuk menjadi jalan pengabdian kita, ya. Kita menjadikan jalan menuju Tuhan ini dengan adanya orang lain, kita memiliki jalan pengabdian kepada manusia lain. Nah, di sini fungsi dari orang-orang lain tersebut. Misalnya ada orang lain yang lebih secara ekonomi daripada kita, dengan kita ikut bersyukur atas nikmatnya, sebenarnya kita sedang melakukan amal, ya, amal untuk merasakan syukur. Nah, itu sebenarnya ini yang akan menjadikan jalur kita menuju Tuhan ini betul gitu, tidak melenceng kemana-mana. Nah, disinilah kita bisa menjadikan orang lain ini sebagai partner, sebagai lahan untuk pengabdian kita, ya, juga bisa jadi mungkin sebagai sosok untuk inspirasi, ya, dan motivasi, itu boleh gitu. Tapi ketika orang lain kita jadikan lahan untuk iri dengki, ya, itu menjadikan kita menderita, itu sebaiknya dihindari, ya. Sebaiknya lebih fokus kepada diri sendiri, ya, menerima diri kita apa adanya, ya, lebih mencintai lagi diri kita, menghargai diri kita, yang ini adalah karunia yang sangat besar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup di dunia ini sebuah karunia yang sangat besar. Maka dengan kita lebih melihat ke dalam diri kita, mudah-mudahan kita akan jadi lebih lebar dalam melihat mana sih track yang harus saya lalui itu yang mana, sehingga jalur kita, jalan kita menuju Tuhan yang Maha Kuasa ini lebih bisa dilihat dengan gamblang oleh diri kita, ya, karena kita tidak terlalu terdistrak, ya, karena melihat jalannya orang-orang lain. Nah, mudah-mudahan ketika kita paham ini, kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita lebih fokus kepada diri kita mau kemana, ya, kita mau melalui jalur apa, karena itu sudah ditunjukkan sebenarnya oleh Allah, ya, sudah diberikan sebenarnya, tinggal kita melihat dengan lebih jelas lagi gitu. Mungkin ini, ya, yang saya bisa sampaikan saat ini. Jadi hidup ini bukan persaingan, ya, hidup ini adalah murni perjalanan antara diri kita menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.